jelas, pemerintah terus menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pangan secara nasional. Salah satunya adalah Kementerian BUMN yang resmi membentuk holding BUMN pangan bernama ID Food, di mana pembentukan holding BUMN pangan ini untuk menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir resmi membentuk holding BUMN pangan bernama ID Food. Peluncuran holding BUMN pangan tersebut untuk menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Holding pangan yang bernaung dalam ID Food ini, pemerintah telah mengalihkan 5 BUMN pangan yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sanggyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam kepada PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero sebagai induk holding BUMN pangan. Targetnya 50.000, 85.000 hektar. Dan ini artinya apa? ID Food kita dorong untuk melakukan perbaikan daripada supply chain pangan kita yang selama ini tidak ada kepastian, tidak ada koordinasi satu dan lainnya. Tentu kita tidak bicara seluruh Indonesia. Kita bicara yang pihaknya kita dulu. Perbaikan supply chain di pangannya BUMN. Kita memergerkan dari 8 perusahaan menjadi 5. Proses pembentukan holding ID Food BUMN ini ditandai dengan penandatanganan akta imbreng saham pada 7 Januari 2022 lalu. Pemerintah juga menetapkan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau RNI sebagai induk holding BUMN pangan melalui peraturan pemerintah nomor 118 tahun 2021. Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Ya, transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan melalui holding BUMN pangan bernama ID Food dinilai sangat menguntungkan karena tidak mengeluarkan modal kembali. Induk holding BUMN pangan ID Food PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero menyambut baik hadirnya holding pangan yang siap mewujudkan transformasi ekosistem pangan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, hingga nelayan. Sebagai induk holding, Direktur Utama PT RNI Persero, Arief Prasetyo Adi menyebutkan tahun 2022 holding ID Food dapat bersinergi dengan Himbara, PT PN, Perhutani, dan PT Pupuk untuk melakukan pendampingan hasil untuk para petani dan peternak dengan solusi pembiayaan dengan data yang benar. Yang berikutnya tadi adalah membentuk ekosistem. Dan ini paralel sudah kita kerjakan dalam setahun terakhir. Jadi sekarang kita sudah identifikasi sehingga Pak Wamen, Menteri BUMN 1, Pak Pahala juga menyampaikan pada kita semua, dirut-dirut BUMN di bawah beliau, bahwa transformasi EBITDA itu menjadi penting. Jadi mulai dari penjualan, kemudian cost-nya, kemudian sampai dengan bawah itu ya tanpa depresiasi dan amortisasi di situ harus sudah positif. Kalau dilihat ekosistem pangan yang terintegrasi ini sudah dibentuk melalui holding pangan ID Food ini, mudah-mudahan sih memang permasalahan-permasalahan pangan gitu ya, ekosistem pangan kita dapat terpecahkan dengan baik. Dan selain BUMN pangan ini mereka berintegrasi gitu, yang penting juga adalah koordinasi lintas kementerian gitu ya, karena kan beberapa kali kita kemudian mengetahui ada data-data yang cukup berbeda dari Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan gitu. Jadi solusinya juga beda ya, dan sebagainya. Karena betul. Datanya beda. Iya, karena tentu saja tidak kalah strategisnya lah ya antara holding pangan ini dengan integrasi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga gitu. Oke, semoga ini bisa berjalan sesuai dengan harapan tentunya ya. Dan kita beralih ke Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang memastikan pendistribusian 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana atau akan dilakukan dalam minggu ini. Hal ini guna menjaga stabilitas harga minyak goreng di seluruh Indonesia. Pendistribusian 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana tersebut rencananya akan dilakukan dalam minggu ini. Nantinya kebijakan operasi pasar ini dapat diperpanjang selama 6 bulan ke depan jika harga minyak goreng pasar masih tinggi.
Kementerian juga menambah stok menjadi 2,4 miliar liter minyak goreng. Menurut Muhammad Lutfi, indikator penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar akibat lonjakan harga minyak sawit atau crude palm oil yang merupakan bahan baku utama minyak goreng. Sepanjang tahun 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi dalam sejarah di Indonesia. Dengan harga per ton mencapai 1.320 dolar Amerika Serikat, sehingga berimbas pada minyak goreng. Nah, ini sedang melaunch 1,2 miliar liter, jadi jumlahnya masif. Dan ini karena ini jumlahnya masif, kita mesti accountable. Nah, makanya ini masih tertunda. Kita akan coba tengah minggu ini untuk jalan, untuk mulai besok. Supaya juga accountable. Jadi ini yang 1,2 miliar ini bukan hanya oleh BUMN tetapi juga oleh swasta nasional lainnya. Jadi karena ini semua ini adalah pekerjaan yang sangat besar, kita mesti bekerja bersama-samanya dengan salah satu accountable. Kita nggak mau kan tiba-tiba kemasan sederhana ini dipotong, dikumpulin terus dijual untuk ekspor lagi. Kita mau ini untuk rakyat Indonesia, dari rakyat Indonesia. Di semua pasar. Semua pasar ini 1,2 miliar ini akan dikasih untuk semua pasar. Tapi retail juga Pak? Semua retail. Jadi retail modern dan retail sederhana semua dapat dari 1,2 miliar tersebut. Untuk kemasan dengan kemasan sederhana. Ya, negara penghasil CPO terbesar kan selain Indonesia juga ada Malaysia. Artinya Indonesia adalah pemain gitu ya. Tapi bisa tidak sih seperti batubara kemarin bahwa ekspornya itu dibatasi terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri agar harga minyak goreng ini tidak melambung. Kalau minyak goreng naik kan yang lain juga bisa ikutan. Oke, kalau soal domestic market obligation beberapa waktu yang lalu terkait dengan program biodiesel itu memang sudah disampaikan gitu ya kepada teman-teman pengusaha agar ada setoran lah volume dari kelapa sawit yang tidak kemudian fully exported gitu. Ada yang diberikan kepada teman-teman industri dalam negeri supaya diolah jadi biodiesel gitu. Nah, untuk specifically untuk minyak goreng kayaknya saya perlu riset lagi, tapi nampaknya ini juga perlu dilakukan. Nah, bicara mengenai pengawasan dari pergerakan ataupun volatilitas dari harga pangan, spesifiknya adalah mengenai minyak goreng. Kalau beberapa waktu yang lalu kita punya sebuah mekanisme pengawasan namanya adalah Satgas Pangan gitu. Kalaupun misalnya dinilai Satgas Pangan ini tidak efektif dan juga efisien dan tidak bekerja dengan baik, harusnya dilakukan evaluasi agar kita punya sebuah mekanisme monitoring yang baru untuk memastikan stabilitas harga minyak goreng atau komoditas-komoditas pangan lainnya gitu ya, supaya ya operasi pasarnya sih idealnya ini kemudian tidak dilakukan karena secara stabilitas harga udah bisa dimonitor gitu. Tapi kita apresiasi lah Wiki ya, langkah dari pemerintah tadi memberikan semacam stimulus untuk pasar mengenai minyak goreng dalam kemasan sederhana tadi.